Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dinasti Abbasiyah. Baik, langsung saja kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah sejak runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus. Propaganda revolusi dinasti Abbasiyah ini banyak mendapat simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari salah satu nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Al-Abbas ibnu Abid Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas yang kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 780 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka beranggapan bahwa merekalah keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab itu lebih dekat keturunannya dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut Bani Abbasiyah, Bani Umayyah secara paksa telah merebut kekhalifahan Islam melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan pemberontakan yang luar biasa terhadap dinasti Umayyah. Di antaranya yang mempengaruhi berdirinya khilafah atau dinasti Abbasiyah adalah karena adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan Bani Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Bani Abbasiyah lebih dikenal dengan perkembangan peradaban Islam serta lebih bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi, Mesir, dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu masa keemasan dinasti Abbasiyah. Poin pertama tentang kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang dikarenakan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yaitu pada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, kemudian filsafat Islam, kedokteran, matematika, serta astronomi. Kemudian yang poin kedua yaitu kemajuan dalam bidang ekonomi. Perkembangan bidang pertanian yang maju pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena
pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi sehingga membentuk jaringan yang sempurna. Tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah tersebut adalah gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu kemunduran dinasti Abbasiyah. Sebagaimana yang terlihat dalam periodisasi Khilafah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Namun pada periode pertama, khalifah atau pemimpin pada saat itu masih sangat kuat. Jadi benih-benihnya itu tidak sempat berkembang kemana-mana. Kemudian faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah. Jadi faktor-faktor kemunduran Bani Abbasiyah itu ada dua, yaitu faktor dari dalam, ada juga faktor dari luar. Kemudian saya akan menjelaskan faktor dari dalam dulu. Faktor dari dalam itu karena kemewahan hidup di kalangan penguasa. Karena pada saat dinasti Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaan atau kemajuan dinasti Abbasiyah itu sudah banyak yang dicapai. Jadi para penguasa itu ingin hidup mewah atau ingin berfoya-foya seperti itu. Kemudian yang kedua, melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab. Bani Abbasiyah memberi jabatan yang tinggi kepada bangsa Persia, sehingga bangsa Arab benci dan marah terhadap para penguasa Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Ketika terjadi perebutan kekuasaan itu pada saat perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kemudian yang keempat, karena konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan ini dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya 3 kelompok umat, yaitu yang mengikuti Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh untuk Bani Abbasiyah. Kemudian yang kelima, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, sehingga tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintah itu sangat rendah. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar itu karena banyaknya pemberontak. Pada saat daerah yang tidak ada banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya. Ditambah dengan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Akibatnya provinsi-provinsi yang diberikan khalifah kepada gubernur-gubernur banyak yang ingin melepaskan diri dari genggaman khalifah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah.
Kemudian yang kedua yaitu dominasi kekuasaan bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuasaan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang yang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Kemudian mengangkat tentara-tentara Turki menjadi panglima-panglima pelindung Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya yang mengancam kekuasaan khalifah. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, di tangan mereka khalifah atau pemimpin dari Bani Abbasiyah bagaikan boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan pemimpin yang sesuai politik mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dominasi kekuasaan bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua saat kekhalifahan Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi kepada Khalifah Mut'i Banu Buyah, berhasil merebut kekuasaan. Masa kekuasaan bangsa Persia atau Banu Buyah berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini, kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan di berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pemerintahan Bani Abbasiyah terhadap peradaban masyarakat global. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu pada 786 hingga 809 Masehi. Ilmu pengetahuan begitu berkembang pada masa Bani Abbasiyah, apalagi dengan gerakan penerjemahan naskah-naskah Yunani. Hal ini pun pada akhirnya melahirkan para ulama-ulama handal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Selain itu, dibangun pula perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti filsafat, matematika, dan sastra. Selain itu, masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa tersebut, sehingga zaman ini disebut sebagai The Golden Age. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemerintahan Bani Abbasiyah itu terhadap peradaban masyarakat global itu pada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan hingga saat ini. Sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.